Romomangun menurut saya adalah sosok yang komplit dari gaya pikirannya, tindak tanduknya, dan perilakunya keseharian. Tergantung lawan bicara. Jadi tergantung lawan bicara. Dengan orang-orang yang marginal, dia sangat lembut dan sabar selalu mendengar perkataan-perkataan dan permohonannya. Lain lagi dengan orang-orang yang bisa dibilang sangat berlente, itu Romomangun mulai memperlihatkan tampang yang begitu tegap, seperti menantang apa yang akan dia katakan. Romo Mangunwijaya menurut saya adalah sosok pribadi yang pemberani dan peduli. Beliau terkenal karena kepeduliannya terhadap orang-orang yang kurang beruntung dan perjuangannya untuk keadilan sosial. Karya sastranya seperti novel Burung-Burung Manyar menceritakan kehidupan masyarakat Indonesia selama perjuangan kemerdekaan. Selain itu, beliau adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak orang miskin dan terpinggirkan, dan seorang ahli dalam desain konstruksi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena semangatnya untuk kemanusiaan dan kebudayaan, Romomangun adalah figur inspiratif. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau, akan tetapi saya tahu dari karya-karya yang masih melekat sampai saat ini. Romomangun itu adalah seorang pejuang kemanusiaan. Jadi kita tahu Romomangun itu punya banyak keahlian, banyak perhatian. Jadi di bidang arsitektur, bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik, termasuk bidang pendidikan. Namun meskipun bidangnya banyak, tapi ada nilai yang paling mendasar yang dihidupi Romomangun, yaitu tentang kemanusiaan. Jadi maka bagi kita yang sekarang mungkin menjadi generasi penerus yang menaruh perhatian pada Romomangun atau mungkin mengidolakan Romomangun, maka juga kita harusnya sama, yaitu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut saya, Romomangun adalah sosok yang sederhana dan peduli dengan lingkungan. Hal ini terlihat dari nilai yang ia terapkan dalam desain arsitektur dan pandangannya terhadap lingkungan. Walaupun saya belum pernah berdinamika langsung dengan beliau, tetapi semua karyanya dapat mencerminkan bahwa beliau adalah sosok yang visioner. Ya, Romo Mangunwijaya adalah sosok seorang yang memiliki talenta yang luar biasa. Selain seorang pastor, beliau berkiprah di dalam beberapa bidang, ada arsitektur, ada sosial. Nah, di sini ada pendidikan. Romomangun di sini mengangkat pendidikan untuk anak-anak yang memang kaum lemah. Jadi saya sebagai generasi penerus meneladani Romomangun itu saat Romomangun berkiprah di dalam pendidikan dan sosial. Beliau mencurahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kaum-kaum lemah, tersingkir, dan untuk mengangkat derajat anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Romomangun adalah sosok yang humanis sejati yang tidak hanya membangun rumah bagi mereka yang terpinggirkan, tetapi membangun harapan, keadilan, dan martabat bagi sesama. Melalui karya arsitektur, tulisan, dan perjuangannya, ia menunjukkan bahwa kemanusiaan harus selalu menjadi pusat dari setiap pembangunan dan perubahan sosial. Bagi saya Romomangun itu sosok yang sangat hebat karena karya-karyanya sampai hari ini masih menghidupi banyak orang. Terbukti bahwa setiap orang masih bekerja dan juga banyak orang juga yang menghidupi karya-karyanya, sehingga Romomangun itu layak dikatakan seorang pahlawan kemanusiaan. Kalau berbicara tentang Romomangun, satu kata yang bagi saya mengesan untuk menggambarkan Romomangun adalah kata merdeka. Romomangun adalah sosok pribadi yang merdeka. Ia sebagai imam melakukan segala sesuatu dengan kemerdekaan. Dan semua usaha dan upaya yang dilakukan oleh Romomangun, karya-karyanya juga tidak lain dan tidak
lakukan adalah untuk memerdekakan setiap orang yang ia jumpai dan ia layani. Maka bagi saya, sosok Romangun sungguh adalah pribadi yang merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Merdeka untuk melakukan sesuatu, merdeka untuk berbuat sesuatu, dan akhirnya membawa kemerdekaan untuk orang lain. Semoga teladan Romangun ini juga menjadi penyemangat bagi kita dalam hidup harian kita, supaya kita juga menjadi pribadi yang merdeka dan membawa kemerdekaan